sangka buruk kepada orang lain. Betul, betul. Kata kita dia orang lain neraka, tahu-tahu dia ahli surga. Masya Allah. Sebab Allah itu janji, walaupun dosamu sebesar gunung, kata Allah, asalkan kamu mau bertobat, akan kuampuni. Masya. Kan ada terjadi ahli surga masuk neraka, ahli neraka masuk surga. Masya. Ada orang bunuh orang nih kita nih, 99 orang, masa tuanya ingin tobat. Pergi cari sama orang ahli ibadah, diponis. Kamu nggak bisa diampuni lagi dosa, sudah berapa banyak orang kamu bunuh. Terus dibunuh lagi orang sampai 100. Yeah. Tapi dia nggak putus asa. Dia tetap berjalan mencari ulama. Berjalan dan berjalan, akhirnya di tengah perjalanan dia meninggal. Masya Allah. Sibuk malaikat rahmat, turun wahyu. Coba diukur mana yang jauh ditinggal dengan yang dituju. Jauh yang tinggal, sah surga sama dia. Belum dia tobat lagi. Ini sekarang orang Islam dibilang orang-orang sesat sekarang. Ini jangan-jangan orang yang mengatakan sesat itu dia sesat. Betul. Ini Allah, ini firman Allah, jangan kamu menghina sesuatu kaum. Belum tahu mereka itu hina. Entah lebih hina kau di sisiku, kata Allah. Masya Allah. Jadi yang kita tanamkan, pertama tidak sangka buruk. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang lain. Betul, betul. Yang dicari kesalahan kita. Betul, betul. Jadi selalu melihat kebaikan orang, selalu melihat kejelekan kita. Ada perubahan pada diri kita. Masya. Jadi yang ketiga, jangan coba menggibah, menggunjing, atau menyampaikan cerita yang tidak baik. Betul. Orang yang mendengar, orang menyampaikan mendapat dosa yang sama. Betul. Yang paling berbahaya jangan memfitnah. Sebab fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Setuju. Setuju kan? Setuju. Ini yang harus kita terapkan dalam diri kita. Benar. Jadi itulah, kita selalu kemana pergi mengislah diri, memperbaiki diri. Benar. Jangan mengislah orang. Cara memperbaiki diri selalu melihat kebaikan orang, selalu melihat kesalahan kita masing-masing. Akan ada perubahan pada diri kita. Jadi yang kita tanamkan ada 13. Kita orang di akhir zaman ini harus menguasai sifat sahabat dan sifat da'i. Kalau da'i itu apa bedanya dengan sahabat? Sahabat dia nampak Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi. Kalau da'i percaya kepada Nabi, taat kepada Nabi, ini bedanya da'i. Jadi sahabat itu sifatnya 4. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kejayaan manusia, kesuksesan, kebahagiaan hanya ada di dalam agama yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat ini umat Islam belum mempunyai kekuatan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Sedangkan para sahabat Nabi telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena ia mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sifat sahabat yang mulia, yang pertama yakin kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua sholat khusyuk khudu. Yang ketiga ilmu mazikir. Yang keempat ikram muslimin. Yang kelima tajuniyah. Yang keenam dakwah wa tabligh. Ini kalau saya jabarkan sampai besok pagi nggak bakal selesai. Tadi intinya kalau sifat da'i itu ada 13. Yang pertama, satu mahabbah, kasih sayang kepada semua makhluk. Kita benci boleh kepada maksiat, tapi kepada orangnya nggak boleh benci. Karena dia orang muslim. Karena dia nggak tahu, ajak mereka taat. Kalau dia sudah tahu, dia tak akan berbuat maksiat mereka ini lagi. Yang kedua, rela, semangat rela berkorban untuk agama dengan harta dan diri. Yang ketiga, kita tuh kemana pergi, selalu mengislah diri, memperbaiki diri. Yang keempat, ikhlas dalam beramal semata-mata karena Allah. Yang kelima, beramal hanya mencari keridhaan Allah. Yang keenam, kakek lumayan juga nih. Orang sampai